Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baslina Rahmatamini, NIM 093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bumil sehat awal generasi hebat dengan isi piringku. Saya dari kelompok 1 dan ini anggota saya. Untuk apa sih isi piringku? Isi piringku salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Bagi ibu hamil ada komposisi zat yang meningkat dan ada yang sama. Jadi bukan jumlah secara keseluruhan yang bertambah, tetapi jenis-jenis zat gizi yang berkualitas makanan bagi ibu hamil yang diperhatikan sehingga tercukupi. Untuk komposisi isi piringku ada lauk pauk 1/6 isi piring, ada buah-buahan 1/6 isi piring, dan untuk makanan pokok ada 1/3 isi piring, dan sayur-sayuran ada 1/3 isi piring. Untuk kebutuhan gizi makro selama hamil, untuk trimester 1 penambahan energinya 180 kilokalori, proteinnya 20 gram, lemak 6 gram, karbohidrat 25 gram, dan sedangkan trimester 2 dan 3 penambahan energinya 300 kilokalori, proteinnya 20 gram, lemaknya 10 gram, dan karbohidrat 40 gram. Setara dengan biskuit 1 buah besar 10 gram, telur ayam 1 butir 50-55 gram, untuk susu sapi setengah gelas 100 ml, dan bubur kacang hijau 1 mangkuk. Untuk kacang hijaunya 5 sendok makan, santannya setengah gelas, gula merahnya 1 sendok makan. Untuk telur ayamnya 1 butir. Untuk makanan pokok ibu hamil, jenis makanan yang menjadi sumber gizi dasar bagi manusia, itu porsi ibu hamil ada 4-6 porsi. Manfaatnya sumber karbohidrat, sumber kalori ibu hamil, menjaga massa otot, meningkatkan kesehatan jantung, mengendalikan berat badan. Untuk sumber makanan pokok ibu hamil ada 1 nasi, 2 ubi, itu kayak vitamin A untuk pertumbuhan sel dan jaringan janin. Ada gandum, sumber serat, asam folat tinggi untuk kesehatan pencernaan, sumber energi, dan untuk perkembangan otak bayi dalam kandungan. Dan ada kentang dan jagung. Untuk lauk pauknya, sumber proteinnya terdiri dari pangan sumber hewani dan pangan sumber nabati. Porsi dalam sehari 2-4 porsi nabati, 3-4 porsi hewani. Manfaatnya sumber zat pembangun dan pengatur tubuh, membantu reduksi zat besi untuk tubuh. Untuk sumber lauk pauk ibu hamil, sumber hewaninya itu dari daging, ayam, telur, susu, dan keju. Untuk sumber nabatinya, kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Untuk sayur-sayurannya merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama zat karotin, vitamin A,
vitamin C, asam folat, dan zat besi, dan fosfor. Untuk porsi sayuran 3-4 porsi. Manfaatnya sebagai antioksidan, terdapat asam folat dan zat besi untuk pencegahan cacat otak dan syaraf bayi, dan untuk kesehatan ibu hamil. Sumber sayuran ibu hamil, sayurannya diutamakan berwarna hijau dan kuning jingga seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kacang kecipir. Untuk buah-buahannya memiliki banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B, B1, B6, dan C, mineral, serta serat yang juga berperan sebagai antioksidan. Sumber buah ibu hamil, buah-buahannya diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat yang berasa asam seperti pepaya, mangga, nanas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Ini contoh sajian isi piringku. Untuk gizi penting untuk ibu hamil, ada asam folat, itu untuk membantu pembentukan sel darah merah, menjaga terjadinya kecacatan otak pada janin. Untuk vitamin D, menjaga kesehatan janin dan penyerapan kalsium yang dikonsumsi. Untuk zat besinya, itu mencegah pendarahan atau anemia dan mencegah proses persalinan untuk bayi prematur. Dan kalsium itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi bayi. Untuk contoh menu sehari, ada untuk sarapan pagi ada nasi goreng komplit dan jus buah, sedangkan snack pagi ada koktail buah. Dan untuk makan siang ada nasi, daging ala Bali, tahu isi, sup sayur, dan buah potong. Dan untuk snack sonernya ada brownies kukus. Untuk makan malamnya ada makaroni sekutel, salad sayur, buah jeruk, dan kolak pisang. Dampak masalah pada ibu hamil ada 3: keterlambatan pertumbuhan fisik pada bayi, keterlambatan pengembangan, dan penurunan kecerdasan. Masalah gizi pada ibu hamil ada kek atau kekurangan energi kronis. Untuk kek sendiri merupakan kelelahan luar biasa yang menyebabkan penderitanya merasa tidak sehat dan tetap merasa lelah meski sudah beristirahat. Untuk gejalanya itu tubuh merasa lelah, pucat, dan lemas. Dan pencegahannya mengubah gaya hidup, menjalin terapi akupuntur, dan mengonsumsi obat-obatan. Untuk GAGI sendiri atau gangguan akibat kekurangan yodium, itu kekurangan asupan yodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh, sehingga menyebabkan penyakit hipertiroid dan penyakit gondok. Gejalanya: 1. Rambut rontok. 2. Tubuh terasa lelah dan lemah. 3. Gangguan menstruasi. Dan untuk pencegahannya: 1. Obat-obatan. 2. Operasi. 3. Yodium radioaktif. Dan untuk anemia sendiri atau kekurangan darah, itu kondisi tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh
tidak mendapat tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Untuk gejalanya itu lemas dan cepat lelah, 2 sakit kepala dan pusing, 3 nyari dada, dan pencegahannya itu makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayur hijau gelap, dan buah-buahannya kaya vitamin C seperti jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.